Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dan dicek kehadiran. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Salsa. Nama salsa? Berarti izin ya. Yang lainnya hadir? Hadir. Oke. Hah? Oke, alhamdulillah. Berarti hanya salsa yang tidak masuk hari ini karena izin. Semoga kakeknya termasuk husnul khotimah dalam Baik, kita masuk ke materi baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, kita ingatkan dulu materi minggu yang kemarin. Kemarin kita sudah mengerjakan tentang tajwid. Yang terakhir adalah tentang qol-qolah, sugro dan kubro. Qol-qolah itu ada berapa? Dua. Yang pertama kubro. Yang kedua hurufnya qol-qolah ada berapa? 5. Ada 5. Sebutkan satu. Berarti sudah paham apa yang dimaksud dengan qol-qolah. Oke, sekarang silakan dibuka buku PAI-nya. Bab tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, dulu aja. Oke, baik, kita masuk materi baru. Tapi sebelumnya, kemudian ada pertanyaan pemantik. Rama pernah melaksanakan sholat Jumat? Pernah mendengarkan apa yang disampaikan khatib? Pernah. Oke, sebelum Rama mengetahui tentang rukun dan syaratnya khutbah, apakah Rama sebelumnya mengetahui bagaimana tata cara pembuatan khutbah yang baik dan benar? Sudah tahu belum? Belum. Oke, kita bahas sekarang. Kalau memang tidak tahu, berarti sekarang silakan diperhatikan apa yang menjadi rukun dan syarat dari khutbah Jumat. Tapi sebelumnya dibuka halaman 108, kita tadarus bersama. Seperti biasa kita tadarus bersama, baca ta'awudz kemudian basmalah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Terus wal takum minkum ummatun yad'una ila khairin. Diulang dari Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. surat apa? Quran Surat Al-Imran 104. Oke, baik, terima kasih Fahri. Kita sudah membaca surah Al-Imran dan artinya itu adalah ayat terkait materi yang akan kita bahas. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian itu mampu menganalisis, kemudian mengidentifikasi, menyebutkan dan mendemonstrasikan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Paham? Oke, kemarin
mendiskusikan, kemudian nanti mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan khutbah, syarat dan rukunnya apa, kemudian yang menggugurkan sholat Jumat itu apa, contoh kalau Jumat. Kalau tabligh berarti tabligh itu apa, pelaksanaannya bagaimana, kemudian tata caranya bagaimana. Paham? Silakan mulai berdiskusi. Boleh pakai internet, boleh pakai apapun yang menjadi referensi. Ini pembelajaran mandiri kalian semuanya. Kinestetik itu nggak harus kinestetik sih, nggak apa-apa, nggak salah. Cuma nama golongannya doang. Apa sih Bu? Ini mau maju aja. Kelompok dua siapa yang mau maju? Sama Aji Bu, sama Aji, sama Padri Bu. Ya, Aji Bu. Udah Bu, udah. Sudah semuanya siap untuk presentasi? Sudah. Maju kelompok Audi. Apa ini? Kelompok visual atau kelompok dua mempresentasikan tentang tabligh. Silakan maju ke depan perwakilannya. Ya, yang lain silakan didengarkan biar saling memahami. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devita. Saya Muna Zahra. Kami di sini mau mempresentasikan tabligh. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu tabligh? Boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Oke, sepertinya nggak ada yang tahu ya. Kami mau menjelaskan, dijelaskan oleh Raffi. Pengertian tabligh menurut tinjauan bahasa kita, tabligh berasal dari kata balagha yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah, bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut, disebabkan fokusnya kepada pengalaman isi pesan. Maka tabligh harus dikemas agar menarik, tidak membosankan, tidak mengurangi, tidak menyimpang dari substansi, dan disampaikan secara sopan. Adapun pelaku menyampaikan ceramah atau pesan disebut mubaligh laki-laki atau mubalighah perempuan. Namun jika ditinjau dari pengertian, istilah tabligh memiliki beberapa makna, antara lain menyampaikan aturan Islam baik dari termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus lisan dan tulisan untuk disampaikan kepada pihak lain, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami, lalu diamalkan isinya. Sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Nah teman-teman, berdasarkan pengertian tersebut,
Tersimpul bahwa tabligh merupakan bagian dari dakwah. Tabligh lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan dan perkataan, sementara dakwah lebih luas, tidak hanya lisan tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Khusus di Indonesia, konsep tabligh tidak hanya berisi ceramah lisan, tetapi juga berisi kegiatan keagamaan lainnya. Misalnya, kita kenal istilah tabligh akbar yang biasanya dilaksanakan di tempat yang luas dan dihadiri lebih banyak peserta, serta biasanya diisi dengan zikir bersama sehingga terjadi perbedaan konsep atau persinggungan makna dan istilah yang dipakai yang tertanam pada benak masyarakat umum. Dalil tabligh, adapun dalil tabligh yaitu alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahsaunahu wa la yahsauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah pada Rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Ada juga tata cara atau strategi tabligh. Tata cara atau strategi tabligh harus merujuk teladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam melaksanakan dakwah atau tabligh. Jika tidak, tabligh yang bertujuan lain malah berubah menjadi citra Islam tidak baik, bahkan merusak citra. Tentu semua itu harus menjadi kesadaran bersama. Sejarah Islam pun telah memberi teladan tabligh, yaitu mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. Yang kedua, mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Yang ketiga, mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya segmen tabligh yang jelas antara mubalik satu dengan yang lain, sehingga semua lapisan masyarakat terkenal terhadap tabligh. Dan juga tahap persiapan. Menentukan dan pelajari materi tabligh sesuai dengan kebutuhan jamaah atau klien. Tahap pelaksanaannya, saat tabligh maka informasi yang disampaikan harus yang praktis, singkat dan serba cepat, dengan tetap mengedepankan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah berdiskusi dan mengandalkan logika dan akal sehat, melibatkan juga mata hati, serta menghindari gaya yang menggurui, menekan, apalagi memaksa. Islam itu kebenaran, maka materi tabligh juga disampaikan secara terbuka, utuh dan komprehensif, sehingga jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan tentang debat. Sebelumnya perkenalkan saya Residenti. Saya Rehan Pertama saya akan Rehan akan menjelaskan tentang pengertian debat. Pengertian merujuk makna bahasa ada beberapa pengertian, yakni 1. Kata khutbah. Jika berasal dari kata muhabah berarti pembicaraan. 2. Jika berasal dari kata al-qalbu berarti perkasa besar yang diperbincangkan. Dan 3. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam berbicara. Sementara jika jauh dari pengertian istilah, khutbah adalah 1. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tersebut. 2. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tersebut yang erat kaitannya dengan Islam atau sunnahnya ibadah. Ceramah orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah hadis. Selanjutnya yaitu syarat khatib yang akan dijelaskan oleh Bagus. Syarat khatib. Syarat Islam yang sudah balik dan berakal sehat. 2. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. 3. Suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. 4.
daptil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. 5. Memiliki akhlak yang baik dan tidak bercela di mata masyarakat. 6. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jemaah. 7. Berpenampilan rapi dan sopan. Saya 2 khutbah. 1. Khutbah salat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat, berbeda dengan khutbah sholat bidain, sholat kutub dan sholat kusuk, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. 2. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. 3. Duduk sebentar di antara 2 khutbah. Adapun rukun khutbah, pertama membaca hamdalah pada kedua khutbah, 2. membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ketiga berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah, keempat membaca 1 atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara khutbah. Pertama ada hadis berdiri di atas mimbar. Yang kedua, duduk kembali saat azan dikumandangkan. Yang ketiga, setelah azan khatib berdiri kembali untuk berkhutbah. Yang keempat, membaca rangkaian rukun khutbah secara berurutan. Yang kelima, duduk di antara 2 khutbah. Yang keenam, khutbah Jumat sebaiknya tidak terlalu panjang. Yang ketujuh, khatib harus fasih dan keras suaranya. Yang kedelapan, saat mencapai akhir khutbah ditutup dengan kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, saya juga akan menyebutkan tentang dalil khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Yaitu QS Al-Araf ayat 204. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum kami ada penutupan, apakah ada yang bertanya? Berdiri. Perkenalkan, nama saya menurut kalian apa sih perbedaan dari khutbah sama tablik? Pak, perbedaan khutbah dan tablik. Kalau tablik tadi menyampaikan apa artinya? Pesan, menyampaikan pesan. Kalau khutbah apa? Menyampaikan ceramah. Menyampaikan ceramah. Sekarang apa bedanya kata Devita? Apa sih pengalaman kalian tentang dakwah gitu? Jadi kalian berdua satu mau tahu aja. Jadi untuk saya sendiri, saya belum berpengalaman ya untuk dakwah. Saya nggak pernah berdakwah. Tanya Egi. Gimana? Apa yang pernah dulu? Egi tanya. Sama sih juga. Saya pernah pesantren itu pas SMP. Gimana tuh pengalamannya kak? Biasa aja. Dagding juga kak. Kak dagding juga. Perasaannya pas di depan itu Biasa aja. Biasa
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi, berwasiat amal dan membaca salah satu ayat Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sami'na wa ata'na. ini isi Kemudian khutbah. dilanjutkan dengan isi khutbah tentang Nabi Mu'adana. Ini isi khutbahnya. Kemudian yang terakhir adalah itu membaca doa. Oke. Sekarang perhatikan. Tadi kelompok 1 sudah menyimpulkan dan sudah membacakan bahwasannya rukun khutbah itu yang pertama dibuka bukunya. Rukun khutbah itu yang pertama adalah itu ada kelompok 1 tadi membaca hamdalah. Oke, kemudian yang kedua Membaca salawat kepada Nabi sholawat Nabi. Yang ketiga berwasiat tentang hak menghadiri wasiat. jamaah. Kemudian yang keempat Membaca suatu atau beberapa ayat suci Al-Quran. membaca ayat Al-Quran yang terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima Berdoa pada khutbah. doa. Oke, tadi sudah disampaikan di presentasi ini termasuk rukun hamdalah. Rukun khutbah. Jadi nanti tugas individu kalian adalah membuat khutbah yang baik dan benar sesuai dengan rukunnya. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Jadi nomor 1, nomor 2, 4 dan 5 ini wajib bertuliskan Arabiyah. Uktubna biluwatil Arabiyah. Kalau yang wasiat, kalau memang bisa bahasa Arab, maka ditulis bahasa Arab. Bu, saya bisanya Sunda, maka ditulis Sunda. Karena pelaksanaan sholat Jumat itu disesuaikan di daerah masing-masing. Kalau di Madura bahasanya Madura. Kalau di Sunda bahasanya Sunda. Kalau di Jawa bahasanya Jawa. Kalau di daerah Batak juga Batak. Kalau memang kita mau ke luar negeri, ternyata sholat Jumatnya ya pasti menggunakan bahasa daerah setempat. Ya, jadi contoh dari hamdalah tadi yang sudah disampaikan. Kemudian sholawat Nabi. Boleh hamdalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai dengan terakhir. Kemudian sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, wasiatnya isinya apa? Bebas. Bebas mau menyampaikan apa. Tapi karena memang ini hanya contoh, tidak usah terlalu banyak. Tidak usah terlalu panjang, kali lebar tidak usah. Kemudian membaca ayat Al-Quran salah satu dari materi yang disampaikan. Yang terakhir adalah doa. Kemarin kan kita sudah bagi tuh, kalian sudah mengisi form Google Form terkait minat belajar dan profil belajar. Kemarin ada yang memilih video pembelajaran, ada yang memilih praktek. Masih ingat? Itu berarti dilanjutkan. Jadi yang membuat video pembelajaran silahkan minggu depan sudah wajib dikumpulkan. Yang video yang praktek langsung berarti hari ini, minggu depan di jam yang sama berarti langsung praktek di depan teman-teman semuanya. Bu, bagi yang Putri gimana? Putri tetap wajib membuat teks khutbah di folio bergaris. Jangan di kertas HPS, kalau di HPS nanti ketak-ketak tulisannya. Di folio bergaris, sesuaikan dengan rukun yang sudah disebutkan tadi. Berarti kalian nggak praktek? Tidak praktek. Aku jadi tahu apa namanya tadi tentang khutbah. Khutbah itu ternyata tadi udah dijelasin kan sama teman-teman. Yang awalnya aku nggak tahu jadi tahu. Terus tentang ternyata khutbah sama apa namanya
dakwah itu hampir sama kan. Tanggapan untuk hari ini pelajaran agama seru, menyenangkan, terus tadi nggak ngebosenin karena ada namanya senam, pokoknya the best lah. Nah, Bu. Aman, dia di Ajis. Si Ajis nak dia boleh. Maju dulu di depan dulu, geng. Udah. Atau refleksi dari pembelajaran hari ini adalah yang kemarin asesmen diagnostiknya Budian tanya apakah kalian mengetahui terkait pembuatan teks khutbah. Semuanya mayoritas belum mengetahui dan sekarang sudah tahu bahwasanya tatanan pembuatan rukun khutbah itu ternyata ada ketentuannya. Lebih paham sekarang? Paham. Kedepannya untuk khusus yang putra ketika melaksanakan sholat Jumat sudah mengetahui ilmunya, berarti lebih mendalami lagi pelaksanaannya. Dan ingat, jangan pernah terlambat dan jangan pernah tidak mendengarkan khutbah Jumat. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Audrey dipimpin doa dulu. Mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesudah belajar. Mari mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Menurut aku sih agama kali ini tuh seru banget karena kita membahas tentang tabligh, dakwah, terus khutbah kan. Nah jadi kita yang tadinya aku gak tahu tentang khutbah, tabligh sama dakwah tuh aku jadi tahu karena mereka semua presentasi dan aku juga presentasi. Jadi banyak banget manfaatnya, apalagi tadi ada ice breaking juga. Kita nari-nari dulu, kita joget-joget dulu kan bareng-bareng, itu seru banget. Menurut kamu apa? Ya sama menurut aku juga, tadinya nggak ngerti jadi ngerti tentang takwa dan dakwah. Ya jadi pokoknya seru banget deh agama kali ini, bermanfaat banget. Ya, terima kasih. Itu aja pesan dari aku.